Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat GKJ Wates Selatan. Selamat pagi. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021 berkenaan dengan KLB pandemi COVID-19 dan mendasar pada ketentuan pemerintah dalam mensikapi dan mengurangi penyebaran virus corona. Maka ibadah di GKJ Wates Selatan masih dilaksanakan dengan ibadah keluarga dan secara online. Warta jemaat dan tata ibadah termuat di dalam buletin gospel. Jemaat yang berada di rumah, mari kita memasuki ibadah dan dengan menyiapkan diri di dalam saat teduh secara pribadi. Saat teduh kami persilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki panggilan beribadah. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap berkas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan bertabur ludah, hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk memenangkan kita umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Penebusku disalib dalam nista dan sengsara. Kita pujikan Kidung Jemaat 175, bait yang pertama, penebusku disalib. Marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga.
Silakan duduk. Kata pembuka, peristiwa salib adalah peristiwa tragis, seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia, atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendaknya? Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 170 bait yang pertama, Kepala yang Berdarah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyesali dosa-dosa kita yang telah kita berbuat di hadapan Tuhan maupun kepada sesama kita. Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tersurat dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami, dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tidak berdaya menahan salibmu. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami yang membuat kami tak mampu melihat kehendak-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sesali dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 27 ayat yang pertama, meski tak layak diriku.
bangkit berdiri, kita akan menerima berita kasih, berita anugerah. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kidung Jemaat 183, menjulang nyata Bukit Kala. Bersimpuh di hadapan Tuhan untuk berdoa pembukaan dan persiapan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Jumat Agung yang saat ini kami peringati bersama-sama ketika Engkau menderita sengsara di kayu salib, bahkan sampai mati. Roh Kudus berkenan menolong kami menghayati penderitaan kematian Tuhan. Firman-Mu menyapa kami dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan yang pertama pada saat ini diambil dari Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Namun pada saat ini akan kami bacakan dari Yesaya 53 ayat yang kedua sampai 12. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan
menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan Injil dari Yohanes 18 ayat 1 sampai Yohanes 19 ayat 42. Tapi yang saya baca adalah Yohanes 18 ayat 38b sampai seluruh pasal 19. Yang demikian. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan Raja Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang Yahudi itu kepadanya, "Kami tidak mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku,
jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikian hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki-kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki yang lain yang disalibkan bersama-sama Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus,
dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulang yang dipatahkan. Dan ada pula yang nas yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu adalah hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian bacaan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan nyatakan firman dalam kehidupannya. Hosiana. Mari Bapak Ibu, Jumat Agung ini kita beribadah dan kita buka bersama-sama gospelnya. Jumat Agung ketika Tuhan sengsara dan mati di kayu salib. Dan Jumat Agung ini mengingatkan kita akan sebuah anggapan orang bahwa Yesus mati, Allah kok mati, itu berarti Allah itu kalah. Sehingga judulnya mungkinkah Allah telah kalah? Yesus itu adalah Allah, nek mati berarti Allah itu kalah. Judulnya mungkinkan Allah telah kalah. Mari kita cermati, kita mulai dari ramainya peristiwa pandemik di daerah kita masing-masing. Bapak Ibu ingat COVID-19 itu singkatannya adalah Corona virus diseases ya, Anda keliru. Di situ ada kata corona. Corona itu apa? Ada mobil Toyota Corona. Corona itu adalah mahkota. Corona itu mahkota. Corona ini yang tidak kelihatan, virus yang sangat kecil sekali. Ketika virus yang kecil itu bisa menghancurkan seluruh manusia di bumi. Ini mengingatkan kita manusia itu begitu rapuh, lemah sekali. Virus yang tidak kelihatan yang begitu kecil bisa mengalahkan seantero manusia sejagat. Dan sejak ada kasus itu gereja-gereja banyak yang tidak beribadah secara tatap muka. Contohnya gereja kita sendiri. Dan akhirnya orang bertanya-tanya, Allah itu di mana? Sepertinya kok dibiarkan seperti itu, banyak orang yang mati. Buat dunia ini baru diseleksi, banyak orang yang mati. Apakah Tuhan diam? Apa Tuhan kalah? Apa Tuhan sudah tidak berdaya lagi?
Kekristenan mengamini bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah yang berinkarnasi menciptakan manusia menjadi pencipta, berinkarnasi, pencipta menjadi manusia. Pesan Kristiani adalah kematian Yesus di kayu salib, di mana matinya itu di luar Yerusalem, sehingga kalau Yesus itu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, kok bisa disalib, kemudian sampai mati, menderita, dan lain sebagainya. Sepertinya Allah itu meninggalkan Yesus, sehingga Allah tidak ada lagi dalam diri Yesus. Apakah seperti itu? Tuhan Yesus pernah berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan apa seperti yang engkau kehendaki. Itu doa Tuhan Yesus. Yesus menggunakan gambaran penderitaan itu dengan minum dari cawan, dan kematian harus ditanggungnya, seperti yang tercatat di dalam Injil Yohanes. Yesus mengatakan bahwa ia tidak minta Bapa menyelamatkan dari penderitaan. Tidak sama sekali. Hal ini menguatkan bahwa pemahaman Allah itu tidak kalah terhadap situasi apapun. Justru sebagai anak tunggal Allah, Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui ketabahannya untuk menderita bahkan mati di kayu salib sebagai kurban penghapus dosa. Inilah kemenangan yang luar biasa. Taat sekalipun harus mati. Dengan mengambil posisi tempat manusia berdosa, hamba Allah yaitu Yesus itu digambarkan seperti taruk yang tumbuh di tanah kering. Yesaya yang menuliskan. Taruk yang tumbuh di tanah kering, tidak semarak, tidak tampan, sehingga orang tidak menaruh perhatian kepadanya. Yesaya ini menulis Yesus itu seperti tanaman yang tumbuh di tanah kering, artinya tidak mungkin ada tanaman di tanah kering tidak tampan. Lah mukanya saja berdarah-darah dengan mahkota duri, mesti tidak tampan. Tidak semarak, kenapa? Menderita mikul salib. Orang tidak menaruh perhatian sama sekali. Ngapain percaya kepada yang memikul salib? Tidak semarak, tidak menaruh perhatian sama sekali. Bahkan dihina, diludahi, dihindari orang, penuh kesengsaraan, kesakitan dan penderitaan. Itu yang nulis Yesaya sebelum 600 tahun sebelum Masehi. 600 tahun sebelum Masehi sudah dituliskan. Sesuk menderita itu tidak tampan, dihina, dihindari orang. Itulah Yesus. 600 tahun sebelum Masehi sudah dituliskan penderitaannya. Tetapi sesungguhnya kesengsaraan kita yang dipikulnya, penyakit kita yang ditanggungnya, ditulis lagi dalam kitab Yesaya. Ia dihina, dihindari orang itu bukan karena dia sendiri, tetapi justru kesengsaraan itu dalam rangka memikul penyakit kita, kesengsaraan kita. Ia ditikam karena pemberontakan kita, ia diremukkan karena kejahatan kita. Tuhan Yesus menggantikan posisi kita sebagai orang yang berdosa. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Ia mengalami semua pengalaman kita yang paling berat, penderitaan yang paling dahsyat sudah dialami Yesus dan tertulis dalam kitab Yesaya 53. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab, apakah Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka ini menguasai dunia? Apa betul?
seorang tokoh yang bernama Chuan Sheng Song menuliskan begini: sejak permulaan iman Kristen harus memperhitungkan kematian Yesus di kayu salib. Sungguh suatu awal yang memberikan tanda-tanda kegagalan. Maut adalah keterputusan kehidupan. Suatu keterputusan yang tidak dapat dibatalkan. Maut menyangkal kehidupan, menaklukkan makna dan menghancurkan hubungan-hubungan yang memungkinkan adanya kehidupan. Maut mengakhiri kemungkinan menjadi manusia dan pribadi. Dan kematian Yesus bukanlah kematian biasa. Chuan Sheng Song menuliskan lagi, ini adalah jalan penuh aib dan salib yang mengerikan. Ia merupakan penyangkalan terhadap nilai-nilai yang dipegang dalam tradisi keagamaan umatnya. Kematian bukanlah sekedar secara pribadi, namun kematian seorang Mesias yang dinanti-nantikan, sehingga menimbulkan kekecewaan yang besar. Ini lebih dari sekedar kehancuran kehidupan pribadi. Kematian Yesus di kayu salib secara harfiah merupakan mimpi buruk, mimpi mengerikan yang daripadanya seorang yang bangkit dengan penuh susah payah mencoba melupakan. Ini pendapatnya Chuan Sheng Song. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kematian dan salib merupakan cara Allah menyapa dunia melalui penderitaannya. Tuhan Yesus menghayati kesepian dan penderitaannya dengan ketaatan. Kalau saat ini kita masih dilanda COVID-19, Corona, mahkota atau mahkota yang dianyam duri yang sudah disematkan di kepala Yesus, dan Corona disesis bisa menghancurkan dunia, tetapi yakinlah, Corona mahkota duri milik Yesus justru memberi pengharapan dan memulihkan. Bahkan lebih daripada itu, kematiannya di kayu salib memberi pengharapan keselamatan yang kekal. Kalau corona virus itu mematikan, kalau mahkota dari Yesus itu mahkota yang mematikan Yesus, tapi dengan kematian Yesus justru memberikan keselamatan bagi manusia. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkinkah Allah itu kalah? Jawabannya tegas, tidak. Manusia menilai kalah, tapi bagi Allah tidak. Mahkota yang sudah disandang Yesus itu adalah mahkota demi keselamatan manusia. Allah tetap menjadi pemenang dan pemegang dunia ini. Yakinlah itu, saudaraku. Amin. Kita masuki saat teduh. Saat cukup, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan mengingat kasih pengorbanan Tuhan Yesus, kita akan kembali menguatkan iman kita bersama dengan umat Tuhan, dulu, kini, dan di sepanjang segala masa. Kita teguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Jumat Agung. Secara sisi kacamata manusia, kekalahan Allah. Tetapi secara sisi ilahi, kami boleh melihat Tuhan Yesus yang sudah berinkarnasi, Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, berkenan rela untuk mati menggantikan kami manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Jumat Agung ini menuntun kami akan penghayatan keselamatan yang telah Tuhan karuniakan melalui pengorbanan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ajar kami menghayati ini mulai dari keluarga kami masing-masing dalam ibadah saat ini, sehingga ibadah Jumat Agung ini bukan sekedar ibadah rutinitas, tetapi sungguh-sungguh penghayatan kami akan pengorbanan Tuhan. Bapa, berkati peribadahan Jumat Agung dimanapun berada, baik pagi hari, siang hingga sore malam. Terlebih khusus istimewa ibadah Jumat Agung yang diselenggarakan GKJ Wates Selatan dimanapun berada yang bisa menerima ibadah secara online ini, Tuhan memberkati. Berkati juga ibadah di tempat-tempat yang lain, di tempat terpencil. Biarlah saudara kami juga bisa mengingat akan Jumat Agung ini dimanapun mereka berada. Bersyukur pemerintah yang sudah senantiasa peduli kepada kami. Ketika Jumat Agung kami mendapat kesempatan libur tanggal merah untuk beribadah memperingati Tuhan Yesus yang berkenan mati di kayu salib menggantikan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, perhatian pemerintah ini. Sungguh-sungguh perhatian pemerintah ini menjadikan kami boleh bebas beribadah pada Jumat Agung. Engkau terus-menerus memberkati pemerintah bangsa kami untuk menggulirkan programnya, menggulirkan kebijakannya demi kesejahteraan rakyatnya tanpa memandang suku, agama, ras, golongan. Tuhan memberkati sehingga sungguh-sungguh bangsa kami ini akan dilawat Tuhan. Bangsa kami ini akan senantiasa diberkati Tuhan, mulai dari para pemimpin bangsa kami sampai pemimpin pusat sampai ke pemimpin-pemimpin yang ada di pedesaan. Mereka boleh diberkati Tuhan dan mereka boleh sungguh-sungguh mengedepankan untuk rakyat, kesejahteraan untuk masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga berkati ibadah Jumat Agung di kalangan yayasan-yayasan, supaya yayasan-yayasan Kristen dimanapun berada juga mengedepankan ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati peribadahan secara online ini menjadi pemeliharaan kami, apresiasi kami, penghayatan kami terhadap peristiwa Jumat Agung. Ini Tuhan, pasrah diri kami, sepenuhnya kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan di Jumat Agung di pagi ini. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita, dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1-3 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Kita mengumpulkan persembahan dibarengi Kidung Jemaat 293 bait yang pertama, Puji Yesus. Kita berdoa untuk doa persembahan dan doa penutup. Jemaat dimohon berdiri. Bapa di surga, Allah yang kami sapa, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini di ibadah Jumat Agung di pagi ini, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah menyertai kami. Kami boleh bekerja, berkarya sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan di saat pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih memberi kami berkat yang melimpah. Pada saat ini kami mempersembahkan berupa uang. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan berupa uang ini dapat kami gunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di GKJ Wates Selatan. Yang masih di kami, berkah rezeki yang masih banyak di kami, dapat kami pergunakan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga melalui keluarga kami menjadi saluran berkat, tidak hanya bagi kami sekeluarga, tetapi juga bagi orang lain. Yang mengelola persembahan, Tuhan berikan kekuatan kemampuan, sehingga boleh dipergunakan, boleh mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kebutuhan jemaat tercukupi. Mohon pengampunan-Mu Bapa, jika kami memberi persembahan
tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang melimpah, apalagi dengan mengorbankan Engkau di kayu salib untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. Dan ajar kami bisa mempersembahkan tubuh dan jiwa kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jika saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah di pagi ini, di Jumat Agung ini, bukan karena kekuatan kemampuan kami, tetapi karena penyertaan Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dengan selesainya ibadah di saat ini, setelahnya kami dapat berkarya, dapat bekerja di hari ini dan seterusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon pengampunan-Mu Bapa, jika kami di dalam ibadah Jumat Agung di pagi ini maupun di dalam kami berdoa ada dan salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa dan permohonan ini kami naikkan. Amin. Tetap berdiri, kita akan diutus Tuhan menerjemahkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku. Pulanglah dalam kehidupan nyata sehari-hari, dalam kehidupan kita, dalam damai sejahteranya, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia menyertai saudara sekalian. Amin. Salam. Ibadah Jumat Agung sudah selesai. Kiranya pemeliharaan iman melalui ibadah Jumat Agung ini semakin memantapkan langkah kita memasuki ibadah yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Selamat Jumat Agung, Tuhan memberkati keluarga-keluarga saudara. Amin. Tenanglah kini hatiku.